Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Andika Suryanto, NIM 1821172 akan menjelaskan tentang pembagian waris. Yang pertama, kasus pertama yakni ketika Abdullah wafat, dia memiliki harta 200.000. Ahli warisnya ini yang pertama anak laki-laki, maka dia mendapatkan asobah secara otomatis ya, karena mutlak. Yang kedua, anak perempuan. Karena anak perempuan ini bersama laki-laki, maka dia termasuk asobah bil ghair. Kita singkat ABG, asobah bil ghair. Kemudian yang ketiga, ibu. Ibu karena dia memiliki anak, maka dia mendapat 1/6. Kemudian istri dari Abdullah, berarti karena dia juga punya anak, punya keturunan, maka dia 1/8. Dan terakhir paman kandung. Nah, paman kandung terhijab karena ada keturunan, terhijab mahjub. Baiklah, kita hitung. Yang gawil furud ada 2, 1/6, 1/8. Maka diambil asal masalah atau KPK-nya. Asal masalah yakni 6 sampai 8 berarti 24. Langsung dihitung. Untuk pertama ibu, asobah hitungnya terakhir. Ibu 1/6 dikali 24 hasilnya 4, maka samakan 4/24 dikali harta 200.000. Kemudian yang kedua ada istri tadi 1/8 dikali 24 3/24 sama kali 100.000. Maka ketika dihitung hasilnya, jika ibu ini menjadi 200.000 dibagi 24 dikali 4, hasilnya 33.300. Jadi ini sudah dihitung. Kemudian istri 200.000 dibagi 24 kali 3, ini hasilnya 25.000. Nah, sudah dapat, tinggal bagian asobah. Nah, di sini bagian asobah atau sisa asobah. Maka harta utama 200.000 dikurangi oleh 33.300 dan dikurangi 25.000. Hasilnya yakni 141.700. Nah, ini asobah untuk kedua anak. Bagaimana pembagiannya? Karena ini anak laki-laki, anak perempuan, maka dia 2/1. Jadi anak laki-laki dibanding anak perempuan 2/1. Nah, 2/1 kita bagi di sini. Kan anak laki-laki dan anak perempuan. 2/1. Nah, ini ditotal dulu. Total sama dengan 3 kan? Maka anak laki-laki sama dengan 2/3 dikali harta sisa tadi yakni 141.700. Dan anak perempuan 1/3 yang hasilnya anak laki-laki 94.500, anak perempuan hasilnya 47.200. Nah, jadi ada 4. Nah, sekian untuk nomor 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke nomor 2, yakni
Kasus nomor 2, Solihah wafat, hartanya 150.000. Dengan ahli waris ada 4, suami, ayah, ibu, dan kakek dari ayah. Nah, yang pertama suami. Suami, karena dia tidak memiliki keturunan, maka suami mendapat setengah. Kemudian ayah dan ibu. Nah, ibu karena dia zawil furud dan tidak ada keturunan dari si yang wafat, maka dia mendapat 1/3. Sedangkan ayah asobah di sini karena beliau tidak berhak. Nah, sedangkan kakek dari ayah karena sudah ada ayah maka dia terhijab atau mahjub. Nah, bagaimana? Pertama kita cari asal masalahnya. 2 dan 3 asal masalah atau KPK. 2 dan 3 berarti ada 6 asal masalahnya. Kemudian kita hitung. Pertama nomor 1, suami sama dengan setengah dikali 6. Nah, 6 bagi 2 3, maka 3/6 dikali hartanya 150.000. Kemudian yang kedua ada ibu mendapat 1/3 dikali 6, 2/6 kali 150.000. Nah, maka jika dikerjakan 150.000 dibagi 6 dikali 3 yakni 75.000. Sedangkan yang ibu 150.000 dibagi 6 dikali 2 yakni hasilnya 50.000. Nah, berarti sekarang tinggal bagian ayah atau asobah. Ayah asobah sama dengan 150.000 dikurangi 75.000 dikurangi 50.000 sama dengan 150 kurang 75 kali 50 25.000. Nah, di sini sebenarnya sudah didapatkan hasil. Akan tapi di sini ada kejanggalan bahwa ayah sebagai laki-laki itu mendapatkan 25.000, sedangkan ibu perempuan 20.000. Ini kan tidak boleh di dalam pembagian. Laki-laki itu harus aturannya 2/1, bukan kebalik 1/2. Maka di sini ada perombakan atau penghitungan ulang. Jadi setelah menghitung suami mendapat 75.000 sudah selesai, maka di sini harta utama dikurangi pembagian suami terlebih dahulu, sehingga harta sisa sama dengan 150.000 dikurangi 75.000 hasilnya kan 75.000 juga. Nah, 1/3 bagian ibu itu diambilkan dari 75.000 ini, bukan diambilkan dari harta utama. Jadi kita hitung ulang, berarti ibu sama dengan 1/3 dikali 75.000 sama dengan 25.000. Nah, berarti untuk ayah, ayah kan asobah diambilkan bahwa dari harta keseluruhan 50.000 dikurangi 75.000 dikurangi 25.000 sama dengan 50.000. Nah, di sini sudah benar bahwa ayah mendapatkan 2 bagian, sedangkan ibu mendapatkan 1 bagian. Jadi 1/3 ibu tetap 1/3, akan tapi diambilkan dari sisa, bukan dari harta utama. Untuk pengaturan nomor 2, ini dinamakan gorowen. Ini gorowen. Nah, ini adalah pengaturan gorowen. Terjadi ketika
ahli waris ada ayah dan ibu beserta suami atau istri. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ketiga, nomor 3 yakni anak Ani wafat, hartanya 100.000, ahli warisnya ada 5. Ayah, anak perempuan, ibu, suami, dan saudara kandung. Ayah mendapat bagian 1/6 plus sisa. Jadi ayah 1/6 plus sisa atau asoba. Plus sisa itu maksudnya plus asoba, karena kenapa? Karena dia adalah punya keturunan, dan itu keturunan yang wafat itu adalah perempuan. Oh bukan yang ini, maksudnya ini keturunan yang wafat itu dia punya anak perempuan, bukan laki-laki, sehingga hak sisa ini tidak jatuh pada anak perempuan. Tapi kalau anaknya laki-laki kan jatuh ke anak laki-laki. Nah ini karena anaknya perempuan maka jatuhnya ke ayah. Nah yang kedua, 3 anak perempuan maka 2/3. Urutnya ibu 1/6 karena punya anak si yang wafat. Kemudian suami karena punya anak juga maka suami dapat 1/4. Nah, sedangkan saudara perempuan sekandung dalam kondisi normal, saudara perempuan sekandung ini biasa ketika bersanding dengan anak perempuan itu biasa menjadi asoba ma'al ghair atau AMG singkat. Akan tapi karena di sini asoba itu sudah berkedudukan menjadi atau bersama dengan ayah, maka saudara perempuan sekandung ini termahjub, jadi tidak mendapat. Nah, jadi tinggal ini saja. Nah, dari 2/3, 1/6, 1/4 berapa asal masalahnya atau KPK-nya? 3, 6, dan 4. Maka yang bisa adalah 12. 12 bisa. 12 dibagi semua bisa. Untuk ayah kita akhirkan karena kan ada sisanya, maka kita hitung yang lain dulu. 3 anak perempuan. Pertama 3 anak perempuan, yakni 2/3 dikali 12 sama dengan 3 dicoret, 12 bagi 3 8/12 dikali 100.000. Kemudian ada ibu mendapat 1/6 dengan asal masalah 12, maka 12 bagi 6 2/12 100.000. Kemudian suami mendapat 1/4 kali 12 3/12 jadi 100.000. Baru ayam 1/6 kali 12 2/12 dikali 100.000. Nah, 3 anak perempuan 100.000 bagi 12 dikali 8, yakni hasilnya 66.700. Kemudian ibu 100.000 bagi 12 dikali 2 hasilnya yakni 16.700. Berarti ini juga sekaligus berlaku untuk ayah karena perhitungannya sama, 16.700. Sedangkan suami 100.000 dibagi 12 dikali 3 sama dengan 25.000 pas. Nah, maka berapa sisa yang dapat ayah? Kita total. Di total semua ternyata hasilnya yakni 125.100, ya kan? 7 dikali 3 21. Nah, hasilnya 125.100. Padahal harta yang diwariskan hanya 100.000. Berarti kan ini termasuk harus ada perhitungan ulang, yakni dalam kasus aul, karena harta kurang. Maka ini tidak bisa begini. Jadi kita hitung ulang, teman-teman. Jadi
Bagaimana perhitungannya? Kita harus dulu guys. Harus dulu 1,1 dihapus. Nah, dari sini terlihat bahwa yang pembilangnya ini 8, 2, 3, 2. Ini ditotal dulu. Total 8 tambah 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10 tambah 3 13 tambah 2 15. Nah, ini 15 adalah asal masalah yang baru. Maka kita masukkan. Nah, langsung kita masukkan dulu ya. Asal masalahnya baru 15. Jika anak perempuan tadi 8/15. Ibu 2/15, suami 3/15 dan ayah 2/15 seperti itu. Dikali harganya yakni 100.000. Ini pemisahan aul. Nah, berapa? 100.000 dibagi 15 dikali 8, jadi hasilnya 53.400. 53.400. Karena ini untuk 3 anak perempuan, maka ini dibagi 3. Yang hasilnya yakni 17.800 per anak. Kemudian yang kedua, ibu 100.000 bagi 15 dikali 2 yakni 13.300. Kemudian yang ketiga, suami 100.000 bagi 15 kali 3 ini 20.000. Dan ayah karena 2015 sama kayak ibu, maka hasilnya sama 13.300. Nah, apabila itu total, total 4 tambah 3, 7 tambah 3, 0. 1, 4 tambah 3, 7 tambah 2, 7 tambah 0, 10. 0, 1, 6, 7, 9, 100. Nah, pas 100.000 pas. Nah, ini aul. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa ternyata karena ini perhitungan aul, hartanya pas tidak bersisa, maka ayah di sini sisanya adalah 0 rupiah. Sehingga hartanya mendapat bagian 13.300 sesuai jalur furnya saja, sama seperti itu. Karena ini ada permasalahan aul. Jadi gitu. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan nomor 4. Syaiful wafat, hartanya 250.000. Ahli warisnya ada 3, ibu, anak perempuan dan nenek dari ayah. Nah, pertama ibu, karena dia ada anak, maka dia mendapat 1/6. Ya kan? Yang kedua anak perempuan, karena dia anak tunggal, maka dia mendapat 1/2. Sedangkan nenek dari ayah ini terhijab atau mahjub. Karena kan ada ibu ada mahjub. Nah, jadi ada 2. Berapa asal masalahnya? Masalah APK-nya 6/2 berarti 6. Kemudian hitung ibu sama dengan 1/6 dikali 6 tetap 1/6 dikali harta 250.000. Kemudian anak perempuan setengah dikali 6 3/6 250.000. Dihitung 250.000 dibagi 6 hasilnya 41.700.
lanjutkan. 250 bagi 6 dikali 3 ya hasilnya 125.000. Kan ini setengahnya maksudnya kan. Di total kita cek di total, karena di sini tidak ada ahli waris asoba, maka kita cek apakah ini sudah habis atau belum. Ternyata pas kita total itu hasilnya 166.700. Nah, berarti kan artinya masih bersisa. Dia punya harta segini 250.000, telah dibagi tinggal masih ada 6.700. Nenek dari ayah tidak berhak karena kan dia termasuk dan dia bukan termasuk asoba, tidak berhak untuk jadi asoba. Maka di sini berlaku namanya rol. Caranya hampir sama seperti awal tadi. Jadi kita asal masalahnya kita temukan baru, yakni dari pembilangan ini 1 dan 3 kita jumlah asal masalah baru. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, langsung kita hitung. Untuk ibu berapa? Ibu 1 ya? 1/4. Sesuai ini dikali 250.000. Kemudian yang kedua, yakni anak perempuan, berapa? 3/4 dikali 250.000. 250.000 bagi 4 yakni 62.500. 62.500, sedangkan 250 bagi 4 dikali 3 yakni 187.500. Nah, ini juga di total hasilnya pas 250.000. Berarti sudah pas. Ini dia perempuan roh. Sekian, terima kasih. Yang terakhir yakni nomor 5. Ketika Dewi wafat, hartanya 300.000. Dengan ahli waris ada 3. Kakek dari ibu, cucu perempuan dari anak perempuan, dan saudara perempuan ibu atau bibi dari ibu. Nah, jika kita lihat lagi, ternyata 3 orang ini tidak termasuk ke dalam dzawil furud atau asobah. Ya kan? Kakek dari ibu kan yang dianggapkan kakek dari ayah biasanya. Sehingga 3 orang ini adalah dzawil arham namanya. Dzawil arham. Jadi pemain cadangan atau penerima waris cadangan, dzawil arham selain 25 dzawil furud dan asobah. Jadi maka sebenarnya di sini banyak pendapat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa jika memang tidak terdapat dzawil furud dan asobah, maka harta waris ini diberikan ke Baitul Mal. Namun itu bukan pendapat jumhur ulama, dan memang pada akhirnya jumhur ulama yang menyatakan bahwa itu diberikan ke Baitul Mal, itu pada akhirnya dia juga menyetujui sepakat bahwa harta waris yang tidak ada dzawil furud dan asobah itu diberikan pada dzawil arham. Karena penggunaan Baitul Mal itu terjadi banyak penyelewengan pada masa tersebut. Lah, dzawil arham sendiri itu kita cara hitungnya ada 3 macam. Namun untuk kali ini kita hitung dengan metode at-tanzil. Metode at-tanzil. Nah, gimana itu? Jadi kakek dari ibu, maka hitungannya itu sesuai dengan yang didapatkan oleh ibu. Cucu perempuan dari anak perempuan, maka dianggap hitungannya seperti anak perempuan, dan saudara perempuan ibu atau bibi dari ibu berarti seperti hitungannya ibu, karena yang kerabat dari mana sih kakek ini dari ibu, cucu perempuan dari anak perempuan, saudara perempuan dari ibu. Jadi ini yang seolah-olah ini ya ahli warisnya gitu. Nah, berarti berapa? Berarti kita lihat ibu ketika dia punya anak perempuan kan berarti 1/4. Anak perempuan sendiri karena dia anak tunggal maka 1/2, dan saudara perempuan ibu juga 1/4. Jadi ini sebenarnya memang agak aneh karena ada 2 ibu, tapi itu hanya
cara perhitungannya saja. Akan tapi zahir orangnya yang menerima waris kan berbeda. Satunya adalah kakeknya, yang satu adalah bibinya. Ya kan dua orang yang berbeda. Cuma perhitungannya ya ini sama dengan bukan dikiaskan atau diikutkan ke perhitungan ibu karena dua orang ini berasal dari jalur ibu, kerabat dan anak orang tua. Nah, kemudian dihitung seperti biasa. 6 dan 2 maka asal masalahnya 6. Nah, kita hitung. Yang pertama, kakek dari ibu. Tetap kita ujar bahwa ini tetap haknya kakek dari ibu, bukan dari ibunya langsung, tapi kakek dari ibu. Yakni 1/6 kali 6 tetap 1/6 dikali harta 300.000. Kemudian yang kedua, cucu perempuan dari anak perempuan. Setengah dikali 6 3/6 yang terakhir saudara perempuan ibu atau bibi dari ibu, yakni 1/6 sama kali 300.000. Nah, kita hitung 300.000 dibagi 6 50.000. Berarti ini juga sama 50.000. Ya kan? 300.000 bagi 6 kali 3 150.000. Kita total. Nah, 200.000 tambah 250.000. Nah, harta masih bersisa 50.000. Sedangkan di sini tidak yang berhak mendapat asobah. Maka kita hitung secara roh. Dihitung setelah darul arham, hitungan darul arham tanzil. Sekarang kita hitung secara roh. Jadi sama seperti perhitungan darul biasa. Jadi ini pembilangnya ada 1, 3, dan 1. Ya, jadi dihapus dulu. 1, 3, dan 1. Maka asal masalah yang baru ini 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5. Maka kakek dari ibu tadi 1/5 dikali 300.000. Anak perempuan kan 3 tadi. Ini kan 3/5 dikali 300.000. Dan saudara perempuan dari ibu sama 1/5 dikali 300.000. Hasilnya 600.000. 180.000 dan sama juga 60.000. Oh, maaf 60.000 bukan 660.000. 60.000. Di total hasilnya pas 300.000. Nah, jadi ini dengan zawil arham, metode perhitungannya at-tanzil. Kemudian karena dia masih melebihi hartanya, tidak ada yang jadi asobah, maka ikut perhitungan rod. Sekian, terima kasih.